Oke, selamat siang semuanya, anak-anak muda atau Bapak Ibu, dimanapun kamu berada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan merasa kita pernah berhenti-henti dalam untuk berkarya. Ditambah lagi untuk membangun diri kita lebih semangat atau maju terus. Mari kita semua itu belajar untuk membangun kerohanian kita dan membangun hubungan kita dengan Tuhan juga. Tidak salah kita untuk berkaya. Pada intinya kita tidak memikirkan apa kata orang lain, tapi dengarlah kata orang lain kalau itu memang mendukung. Mari kita menghormati segala usaha apa yang kita lakukan dan juga Tuhan akan menghormati. Oke, membahas hari ini ada juga di YouTube untuk kita lebih bahas lagi. Kita sama-sama belajar. Oke, do you respect? Do you respect itu artinya adalah apakah kita sudah menghormati atau bagaimana kita menghormati kehidupan yang menghormati sama dengan menghormati Tuhan juga, di mana karena kita sama-sama diciptakan Tuhan sesuai gambarnya atau serupa dengan Yesus ya. Jadi Tuhan menciptakan kita enggak setengah-setengah, tetapi totalitas dengan sempurna. Jadi orang yang menghormati itu tentu mereka ingin maju dan sukses di dalam Tuhan. Oke. Respect is isolating that work with those around them, so that none of the fail. Respect is the same as making and management is business. Oke, jadi orang yang menghormati itu merupakan sebuah tim kerja dengan bekerja sama sehingga dalam anggota tim itu tidak ada yang gagal. Karena apa? Karena mereka saling menghargai, saling menerima pendapat masing-masing, dan mereka itu juga belajar untuk menerima setiap keadaan, bagaimana menyelesaikan permasalahan. Mereka itu kompak, sehingga mereka tim yang solid. Orang yang menghormati juga merupakan sebuah yang menjamin bisnis untuk maju dan membuat kapasitas mereka itu lebih baik. Demikian dalam hidup kita, kerohanian kita juga harus benar menghormati bagaimana untuk kita membangun spiritual hati kita untuk tetap waspada agar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan kalau kita tidak bisa juga menghargai orang yang kecil ya, gitu. Jadi kita harus menghargai Tuhan juga dan menghargai hal yang kecil, maka bisa juga menghargai Tuhan. Oke, dalam menghormati juga sama dengan itu membangun sebuah iman. Karena apa? Karena orang yang menghormati berarti dia ada punya kasih, kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, pengetahuan, dan kebajikan iman. Amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi orang yang bangun iman dan sama dengan bangun menghormati akan berhasil dalam Yesus Kristus. Dalam hal ini kita harus mempraktikkan, yaitu dengan cara apa? Back yourself. Oke. Narasi muda pasti percayalah kalau saat kita menghormati orang lain, menghargai,
ada komitmen, benar tujuan kita itu bukan untuk menjatuhkan, karena Tuhan menciptakan kita untuk saling membangun. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa sendiri. Sama seperti kura-kura di atas meja, itu karena tangan manusia. Nah, kita juga bisa maju dan bisa semua kita lakukan berhasil karena ada juga Tuhan pakai orang lain untuk membantu kita. Oke, ini selanjutnya mengenal karakter raja-raja Israel. Raja Saul, Raja Daud, ada Raja Salomo, Raja Yerobeam, Rehoboam, Raja Yosafat. Semua ini mereka teladan-teladannya bisa kita tiru, pertobatan mereka juga kita lihat, dan perubahan perilaku mereka juga sangat kita lihat. Bagi orang-orang yang belajar juga udah tahu ya, pecahnya kerajaan Israel. Jadi di dalam hal ini mereka itu otomatis ada yang berbeda konflik, ada yang tidak menghargai, ada yang berbeda kepercayaan, ada yang melakukan benar-benar jahat di mata Tuhan, dan ada yang malah melakukan yang di mata Tuhan itu baik, ya. Jadi awal-awal semua orang itu baik-baik, pada akhirnya kita tidak tahu. Namun ingat apa kembali motivasi kita dalam hidup ini. Semuanya bisa hancur kalau itu diri kita sendiri. Artinya kita harus benar-benar melibatkan Tuhan semuanya itu. Oke, ini paling utama kita kehormatan ialah kafod, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berat. Nah, ini bisa dibandingkan dari 1 Samuel pasal 4 ayat 18, di mana ini pasal 1 Samuel pasal 4 ayat 18 ini diceritakan ya. Untuk lebih pastinya kita baca bareng-bareng ya. Kita sama-sama agar kita lebih memahami. Kita juga jadi kuat ya, dimotivasi. 1 Samuel pasal 4 ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah, ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia merintah sebagai hakim atas umat Israel. Jadi sesuatu yang berat, ya berat. Dia menghormati ini itu memang berat, tapi saat kita melakukan luar biasa ya. Kita baca lagi ya, 2 Samuel pasal 14 ayat 26. Bunyinya, ketika rakyat sampai ke hutan, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencendoknya untuk mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Oke, jadi orang yang dihormati itu dianggap berbobot atau mempunyai nilai tertentu. Dalam bahasa ini, kata benda itu time mengandung arti kehormatan atau nilai hal berharga. Jadi orang yang menghormati itu adalah nama spesial di mata Tuhan. Orang yang menghormati itu adalah sama dengan adalah mahkota, mendapat mahkota yang mahal atau perak, uang ya. Oleh ini kita baca Matius pasal 27 ayat 9. Ininya seperti ini. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antaranya orang lain. Orang yang menghormati orang lain itu adalah sangat berharga di mata Tuhan ya. Kita baca Matius pasal 27 ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkankah memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Orang yang menghormati orang lain, orang yang menghormati itu adalah seperti orang darah yang mahal. Ingat, Tuhan mengampuni kita dengan darah yang mahal. Kolose, kita baca lagi. Kolose pasal 2 ayat 23. Firman Tuhan, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain itu masukkan hidup duniawi. Jadi orang yang menghormati Tuhan itu adalah
haruslah benar-benar dari Kristus Yesus. Jangan kita saat kita ibadah juga ya, kita merasa kita sudah nyanyi memuji Tuhan itu merasa tetapi hati kita enggak jauh, itu sama aja enggak menghormati Tuhan ya. Oke, kita harus belajar sama Tuhan. Kita yang menghargai di mata Tuhan. 1 Korintus 3:2 tentu juga membahas mana kita juga benar-benar bagaimana bahwa orang yang menghormatinya Tuhan sangat berarti dan berharga di mata Tuhan. Mari kita berharga di mata Tuhan karena sebab kita adalah ciptaan Tuhan. Jika diskusikan yang di atas adalah bahwa ada dua sifat manusia hal yang perlu diketahui. Orang menghormati Tuhan, dia adalah orang yang serius, yang sukses di hadapan Tuhan. Dan orang yang tidak menghormati Tuhan akan menanggung resiko yang besar terhadap dirinya sendiri. Jangan berpura-pura, karena Tuhan tidak bisa kita bohongi. Nah, kita harus melakukan, mari kita menghormati apapun semampu kita, apapun itu kita harus menghormati. Kita belajar bersama-sama. Kesimpulan, kehidupan yang saling menghormati adalah kehidupan yang fik atau cerah, bijaksana, sebab mereka itu memutuskan yang benar dalam kehormatan yang sanggup itu melewati setiap persoalan yang dialami. Jadi orang yang menghormati sanggup melewati persoalannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya yang mau hidup sesuai kehendaknya. Itu saling menghargai, tolong menolong, atau live feedback. Karena kehidupan kita timbal balik. Kamu mau diberkati, kamu harus memberkati orang lain. Oke? Ada dua tema yang harus diperhatikan seseorang memiliki a life of mature aspect. Yaitu, jadi ada dua kita perhatikan kehidupan yang menghormati. Ada yang berasal dari Tuhan, from God ya, dan ada yang manusia, dari manusia, from human to man. Yang dari Tuhan, pertama ada ketulusan, tidak berpura-pura, memberikan fenomena yang baik, giving inspiration, memberikan inspirasi dan motivator, motivasi, mentor, membimbing dan membentuk. Itulah orang yang menghormati semuanya. Saya yakin dan kita juga percaya orang-orang yang melakukan menghormati Allah dengan tulus, tidak pura-pura, dan selalu memberikan fenomena yang baik dan motivator, percaya Tuhan aku juga akan berkati. Kalau dari manusia bisa dikatakan dari diri sendiri, tentu ada kebohongan, pura-pura, iri hati, kebencian, yang lain gitu. Bahkan senang jika orang lain itu punya masalah, diungkit-ungkit masalahnya. Supaya dia kena masalah, tidak bagus seperti itu. Ingat, dimanapun kita berada, bahkan pun satu gereja, satu kerja, satu permainan lah dibilang ya, saling mengenal. Bahkan kamu dianggap keluarga atau saudara dalam Tuhan. Kita nggak boleh kalau saling melakukan yang lain, bekerja sama lah. Apa salahnya gitu. Karena gini, kita manusia tidak ada yang langsung sempurna. Percaya deh. Dimanapun manusia itu pasti ada yang masalah. Bukan mereka itu buat sendiri. Bukan berarti kita itu pembawa sial. Tidak, tetapi itulah namanya hidup. Kita mau belajar. Ya kalau kita mau tenang-tenang, ya mati saja gitu ya. Tapi itu, Tuhan menciptakan kita untuk dibentuk menjadi berkat. Oke? Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus menghormati dengan menerima kerelaan diri kita untuk menas supaya orang lain juga bisa diberkati Tuhan dan kita juga diberkati Tuhan. Ini sebagai ya kita simpulkan mindset, think, heart, spiritualitas. Saat kita dewasa dan ada juga orang yang dewasa, belum tentu orang dewasa karenanya dewasa dan orang dewasa seperti anak-anak dan belum tentu anak-anak enggak orang dewasa tapi udah dewasa, perkataannya udah dewasa rohani. Jadi semua adalah mindset kita, ubah mindset kita, apa yang kita lihat, apa kita saat kita lihat orang jatuh, saat orang lemah, kita mindset kita harus berubah. Baru setelah itu berpikir, pikiran kita apa saat melihat orang lain jatuh, saat orang lain lemah, saat orang lain dimarahin, apa kita berdiam, apa kita juga menjatuhkannya lagi. Kita harus tahu ini ya,
berhati kita. Hati kita mau jahat atau menolong bagaimana gitu. Kita harus ubah ya semua ini. Ingat, kita adalah orang Kristen menjadi berkat. Nah, bukan orang Kristen saja, agama yang lain juga harus menjadi kita berkat. Tidak ada semua orang manusia tidak mau jadi berkat. Tidak ada orang nggak mau juga. Semua orang mau maju. Maka kita harus melakukan. Maka spiritualitas kita juga harus kita. Oke? Oleh karena itu, jadilah orang yang menghormati orang lain hal kecil apapun. Sehingga kita diberkati Tuhan selalu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita kalau memang hati kita baik ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh gagal. Itulah janji Tuhan. Segala sesuatunya kita pasti bisa melewatinya. Dalam keadaan ini Tuhan menolong kita. Percayalah, Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dimanapun kamu berada, jangan pernah putus asa. Tuhan, aku sedih. Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi. Tapi Tuhan sanggup melakukannya semuanya. Apa yang harus kita lakukan. Yang Tuhan butuhkan juga sanggup menolong. Karena itu, tetaplah berjuang. Saya dan teman-teman, saudara, Bapak Ibu, pasti Tuhan menolong. Itulah janji Tuhan dalam diri kita. Oke, sampai hari ini tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu bersama kita. Jangan pernah bersedih hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah Tuhan ada di tangan kita. Dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tuhan berkati kita.